Sementara itu pemirsa, ratusan pengungsi asal Afghanistan dan Timur Tengah yang berada di Batam, Kepulauan Riau mengaku stres dan depresi. Status sebagai pengungsi membuat mereka tidak bisa bergerak bebas, bahkan anak-anak mereka terancam tidak memperoleh pendidikan. Ratusan pengungsi asal Sudan, Afghanistan, dan Timur Tengah ini setiap hari bergerombol di depan Hotel Kolekta yang berada di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Tidak ada aktivitas berarti yang mereka lakukan dari hari ke hari. Anak-anak terlihat gembira bermain sepeda di sekitar hotel. Pemandangan ini sudah terlihat sejak 7 tahun lalu. Para pengungsi asal Afghanistan, Sudan maupun Afrika tinggal di bilik-bilik Hotel Kolekta yang ditunjuk oleh Organisasi Migran Internasional atau IOM sebagai tempat penampungan pengungsi dan migran di Batam. Muhammad Ali Rahimi, imigran asal Afghanistan, sudah 6 tahun tinggal di Hotel Kolekta. Back to Afghanistan, our country. Every day there is bomb explosion. Many people have been killed. They explode the bomb inside the school, they explode the bomb inside the masjid, and everywhere whereas the population is increasing. As much as they can, they kill the people. So there is no any solution to go back to our country. And here we are waiting so long, and there is no news from the third countries to be resettled, to go to another country, to start our life, to draw a good future for our children. So we are feeling stressed in here, and we have no hope. Ali mengakui stres karena tak bisa bekerja, menggunakan kendaraan atau sekedar jalan-jalan ke pusat kota. Bahkan ada di antara saudara-saudaranya yang sudah 9 tahun terkatung-katung di Batam hingga bunuh diri akibat depresi. Persoalan lain adalah anak-anak pengungsi di Batam yang tidak mendapatkan pendidikan. Anak-anak belajar sesuai kemampuan dan dalam keterbatasan. So, through this media, through this channel, whoever see my video, whoever hear my voice, I'm a refugee from Afghanistan, staying here in Indonesia for a long time. Still, I'm young, I can work, I can pay the tax, our children can go to school, educate, they can contribute to the third countries. Please help us. Sebagai negara transit yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status kependudukan bagi para pengungsi. Saat ini penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Di tengah meningkatnya konflik terbuka di sejumlah negara, Badan Pengungsi PBB memuji upaya pemerintah Indonesia mengatasi krisis pengungsi. Sementara Kementerian Luar Negeri terus mewaspadai motif kriminal arus kedatangan pengungsi. Data terakhir dari Badan Pengungsi PBB UNHCR menyebutkan jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 13.455 orang. 4 besar negara dengan jumlah pengungsi terbanyak adalah Afghanistan sebanyak 7.543 orang, disusul Somalia 1.379 orang, Irak 719 orang, dan terakhir pengungsi Rohingya sebanyak 679 orang. Konflik politik dan perang terbuka di Afrika, Timur Tengah, serta Asia seperti di Myanmar jelas meningkatkan jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia. Nah, apabila kemudian kita kaitkan dengan tren ke depan, ya tentunya ini akan menjadi variabel yang saya kira sangat signifikan dan dominan untuk mendorong flow dari pengungsi tadi. Nah, tetapi kalau kita amati lagi dari perspektif analisa pergerakan manusia dalam konteks irregular migration-nya, kita juga harus mencatat bahwa banyak juga pengungsi itu yang bergerak bukan karena konflik. Banyak pengungsi itu yang berbasis ekonomi untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat. Selain kelompok pencari suaka dan pengungsi ekonomi, Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Ahsanul Habib menambahkan motif kriminal juga harus betul-betul diwaspadai dalam mengantisipasi arus pengungsi. Menurut Habib, ini akan terus menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagaimanapun Indonesia itu kan adalah negara yang berdaulat dan punya aturan hukum, aturan keimigrasian, aturan kemanusiaan, aturan HAM dan sebagainya. Kita tidak mau kalau misalnya Indonesia itu dijadikan titik singgah yang
katakanlah yang lunak ya, yang paling baik buat mereka sebelum melakukan perjalanan lain. Karena pada akhirnya mereka juga harus kita lindungi dari kelompok-kelompok calo tadi, dari upaya perdagangan orang dan sebagainya dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Badan Pengungsi PBB di Indonesia, Anne Mayman, menilai tindakan pemerintah Indonesia sangat baik dalam menangani pengungsi, mulai dari penerimaan, pemberian makanan, hingga vaksinasi COVID-19 bagi para pengungsi. And actually in Indonesia, it has been a very good example of inclusion. So refugees have had access to testing and to also quarantine facilities. And recently we have a very nice example of refugees being vaccinated in Pekanbaru. And also we had recently a boat of 81 Rohingya refugees arriving in East Aceh. And they got their first dose of the Sinovac vaccine on the second day of their arrival, which I think is a world record. Hari Pengungsi Sedunia diperingati setiap 20 Juni. Tahun ini tema yang diangkat adalah inklusi atau penyertaan. Anne Mayman mengatakan penting untuk meningkatkan kepedulian dunia kepada nasib pengungsi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.